Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Sumbing. Ia mempunyai seorang putri manis bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kecil sangat dimanja, semua permintaannya harus selalu dituruti. Meskipun demikian, raja tetap sayang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis cantik. Kecantikannya ini membuat pangeran dan raja-raja bertengkar untuk mendapatkan dirinya. Demi menghindari pertengkaran antara pangeran raja-raja, Dayang Sumbi akhirnya menyendiri ke sebuah pondok di tepi hutan. Di pondok itu, Dayang Sumbi gemar menenun hingga suatu saat ketika sedang asik menenun, tiba-tiba benangnya jatuh. Lalu Dayang Sumbi bersumpah kalau ada yang mengambil benang itu akan dijadikan suaminya. Dan benang yang jatuh tersebut diambil oleh Tumang, anjing pengawal kerajaan yang menemani Dayang Sumbi di pondok. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi, Tumang berubah menjadi seorang manusia. Ia menceritakan sebenarnya kalau dia jelmaan para dewa. Ia akan berubah ke wujud manusia ketika bulan purnama. Sesuai janjinya, Dayang Sumbi akhirnya menikahi Tumang. Mereka pun mempunyai anak yang diberi nama Sangkuriang. Dayang Sumbi masih merahasiakan semua pada Sangkuriang jika Tumang sebenarnya adalah ayahnya. Seperti kakeknya, Sangkuriang mempunyai kegemaran berburu di hutan. Ia selalu ditemani oleh Tumang ketika berburu. Menjelang siang, Sangkuriang belum terlihat rusa seekor pun. Sangkuriang merasa sedikit putus asa. Namun tiba-tiba ada babi rusa. Lalu Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar babi rusa tersebut. Tetapi Tumang hanya diam saja. Babi rusa itu pun berlari masuk ke hutan. Tumang tidak mau mengejar babi rusa tersebut karena dia tahu bahwa babi rusa itu merupakan dewi seperti dirinya, bernama Wiyung Hyang. Gelap mata, Sangkuriang mengambil anak panahnya dan dilepaskannya anak panah itu dari busurnya mengarah ke badan Tumang. Sesampainya Sangkuriang di pondoknya, ia menunjukkan daging buruannya tersebut ke Dayang Sumbi. Namun, Sangkuriang akhirnya jujur pada Dayang Sumbi bahwa daging buruannya tersebut adalah daging Tumang. Mendengar penjelasan Sangkuriang, Dayang Sumbi sungguh marah. Tanpa sengaja ia memukul dahi Sangkuriang. Sangkuriang yang terpukul jatuh tak sadarkan diri. Dayang Sumbi sendiri terlihat terkejut atas apa yang dilakukannya. Dengan berlinang air mata, ia meninggalkan Sangkuriang. Pelariannya terhenti di sebuah gua. Di dalam gua, Dayang Sumbi bersemedi. Akhirnya sang dewa menganugerahkannya kecantikan yang abadi. Ia akan selalu terlihat awet muda. Sementara itu di pondok, Sangkuriang siuman dari pingsannya. Ketika terbangun, ia tidak menemukan ibunya dimanapun. Ia pun pergi meninggalkan rumah karena kecewa kepada sang ibu yang lebih menyayangi Tumang daripada dirinya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Pertapa Sakti. Sangkuriang berguru kepadanya. Waktu terus bergulir. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore, dan sore menjadi malam. Sangkuriang kecil kini berubah menjadi sesosok pemuda yang gagah. Dan sengaja dia dipertemukan kembali dengan ibunya, namun keduanya tak saling mengenali. Demikianlah Dayang Sumbi dan Sangkuriang dipertemukan kembali dan saling mencintai. Sangkuriang benar-benar jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Ia pun meminta agar Dayang Sumbi mau menikah dengannya. Dan hari ini Sangkuriang berniat bertanya sekali lagi. Dayang Sumbi bersedia menikah dengan Sangkuriang. Saat menjawab lamaran Sangkuriang, Dayang Sumbi dikejutkan oleh bekas luka yang ada di dahi Sangkuriang.
Tanpa diketahui, Dayang Sumbi, sang kuryang yang sakti, mampu memanggil jin untuk mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Dia memerintahkan untuk membuat kapal dan waduk malam itu. Malam itu, Dayang Sumbi yang penasaran mengecek kerja sang kuryang. Betapa terkejutnya dia mengetahui sang kuryang sudah hampir selesai. Dia segera berdoa kepada dewa untuk menggagalkan pekerjaan sang kuryang, karena ia tak mau menikahi anaknya sendiri. Doa Dayang Sumbi dikabulkan. Malam itu waktu berjalan sangat cepat. Matahari tiba-tiba menyingsing, para jin kabur meninggalkan kapal yang belum selesai. Sang kuryang yang marah menendang kapal buatannya. Kapal besar itu pun terbalik merungkup. Semakin lama kapal itu tertutup oleh tanah dan berubah menjadi gunung. Gunung itu kini dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Pesan dari cerita ini adalah jangan gegabah dan terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, apalagi hati dan pikiran kita sedang dipenuhi oleh amarah. Selalu berpikir jernih sebelum bertindak.